أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Fal-'aqil man kana bima huwa abqa afrah minhu bima huwa yafna. Kemarin kita membahas orang yang normal adalah orang yang terhadap kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang lebih permanen, dia lebih senang, lebih memilih dibanding kebahagiaan yang semu, ya, yang sementara. Itu kalau orang normal. Jenengan dijanjikan dapat istana di surga sama rumah, samping rumah itu buat jenengan, kira-kira lebih menggembirakan mana? Iya, samping rumah. Berarti kita termasuk orang normal atau kurang normal? Kurang normal. Ya begitulah cara Syekh Ibnu Athaillah menyindir kita. Memang ya nek dipikir-pikir sing normal itu mesti orang memilih yang permanen, memilih yang abadi, memilih yang tidak akan rusak, ya kan? Memilih yang apa bahasanya? Jelas-jelas tidak ada konsekuensi. Tidak setiap tahun ngecat. Nah, kalau rumah di dunia jelas setiap tahun ngecat, itu saja mungkin kena gusuran. Sementara istana yang ada di akhirat yang dijanjikan untuk orang mukmin adalah permanen, adalah abadi, gitu. Lah anehnya kita ini lebih seneng yang di dunia. Berarti kita disebutnya normal atau setengah normal? Setengah normal itu. Masya Allah. Itu pembahasan kita kemarin. Ini yang pembahasan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Setelah orang-orang normal itu lebih memilih yang abadi, yang permanen, yang tidak mengandung konsekuensi, yang apa bahasanya, yang jelas atau yang nampak sekali di depan mata. Jadi orang berakal itu melihat akhirat benar-benar nampak di depan mata. Kemarin telah kita bahas. Setelah begitu terus bagaimana? Fasarafa an hadhihi dar mughdiyan wa a'rada anha muliyan. Setelah demikian maka orang-orang berakal itu dia terhadap yang ada di dunia ini mengu. Mengu itu apa bahasa Indonesianya? Berpaling. Tidak mau nengok. Falam yati takhidha watonan, tidak mau menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Wala ja'alaha sakinan, bukan pula menjadi domisili yang hakiki. Mengo tidak mau menjadikan sebagai tempat untuk ditinggali, tidak pula sebagai domisili. Jadi dunia itu
Kalau kata Rasulullah, ka'abiri sabilin, seperti orang apa? Lewat. Anehnya kita yang seperti orang lewat itu terlalu apa? Mata'ul ghurur, terlalu lengah. Ya ini ceritanya kita ini apa? Menceritakan orang-orang yang normal, itulah ya, orang-orang yang soleh tempo dulu. Nah, kalau pada diri kita ya semoga keprebelan gitu saja wis, alhamdulillah. Di sini dikisahkan yang paling contoh orang yang paling tertarik kepada akhirat, jawabannya tidak ada melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat beliau pernah dapat beberapa hadiah, pernah cincin begitu bagus gitu, terus dibuat sholat. Kata Rasulullah habis sholat, syagholani hadza nadhiratun ilaihi wa nadhiratun ilaikum. Cincin ini membuat aku ngelirik dan kalian pasti juga ngelirik. Maka habis itu disedekahke seusai sholat. Jangan kita duwe akeh larang sholat teng masjid terus jejer kula. Nah, habis itu oke. Ya sesekali seumur hidup niku nyicipi lah ya. Nyicipi seperti itu. Pernah lagi Rasulullah SAW itu dikasih kain yang bagus banget, bagus banget. Sama seperti itu. Tetap dipakai, kenapa? Karena ngelegake sing paring ceritanya. Setelah itu diparingke lagi seusai sholat, sama perkataan beliau. Nah, kain ini membuat aku melirik. Ya itu saking tawadhuke beliau, sebenarnya ya lagi nyindir dewe. Biasanya nek nganggo sing ngomong-ngomongno digawa sholat kan ada rasa piye gitu ya. Habis sholat napa? Disedekahke. Jadi jenengan monggo nek dong pas ngaji kemis kados niki diagem BAC lebar untuk bar maghrib pun ngono. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi contoh yang paling nyata ya Rasulullah sendiri, benar-benar mengo, benar-benar tidak mau melihat kepada dunia. Tidak pakai mikir gitunya, tidak pakai mikir. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kana al-'abdu ala hadhil wasfi, ketika seorang hamba telah demikian ya, dia berpaling dari dunia, an hadhid dar ad-dunyawiyah, dia tidak mau nengok, bahkan dia disebutkan di sini dabbaro, ngungkuri dunia ya. Mughdiyan, terus kemudian ghaira mubalah, tidak mau peduli, mu'ridhan, mengo biwajhi qalbihi, dengan wajah hatinya itu, min ghairil tifatin, sama sekali tidak mau noleh kembali ya. Falam yatawattanha, dan tidak mau menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, bi dhahirihi, dengan zahirnya, ala sabilit tamattu. Nah, ini yang perlu dicatat adalah ala sabilit tamattu, dalam rangka untuk seneng-seneng itu enggak. Tapi kalau dalam rangka untuk misal benar-benar ya, dalam rangka untuk syiar, dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk apa, tarbiyah generasi begitu, monggo silahkan, monggo silahkan. Dicontohkan oleh banyak orang, misalkan Sayyidina Abu Talhah itu pernah sholat di kebun. Di mana? Di kebun kurma. Pas sholat, Allahu Akbar, mata itu ngelirik kalau kurmanya itu telah ranum. Langsung pada sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjumpai Rasulullah. Ya Rasul, aku baru saja tertarik oleh kebun kurmaku yang telah ranum.
Aku sangat senang kalau aku melihat hal itu di tempat yang tidak pernah akan ada rusak lagi. Kira-kira di mana? Di surga. Nah, terus gimana? Ini aku bahasanya ini aku berikan untuk sabilillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sesekali jenengan sing kados niku. Sesekali mau nek tiap dino nggih. Wah, ya kremut-kremut. Gitu. Jadi beliau bahasanya memang begitu. Aku sangat tertarik. Ya memang tertarik, benar-benar tertarik. Seneng. Tapi karena aku seneng, aku pengen ini tidak hilang. Ini tidak hilang. Bagaimana agar ini tidak hilang? Aku kepengen ya Rasul, kalau ini itu aku bisa melihat, menikmatinya di tempat yang tidak pernah akan ada rusak lagi. Tempat yang tidak pernah akan ada rusak lagi di mana? Di surga. Makanya aku urung nang donya blas ora ono mareme. Wong paling-paling misal tanah geter dikit saja gempa, ya. Terus kemudian terkena paceklik saja sudah tidak panen. Apa senengnya? Masya Allah. Inilah maka teladan orang-orang yang paling zuhud itu ya Rasulullah dengan para sahabat. Maka kata Sayyidina Hasan Al-Basri menceritakan kepada murid-muridnya, apabila kalian tahu bagaimana itu para sahabat menyikapi dunia, kalian pasti akan menyebutnya mereka adalah orang-orang gila. Ya bener wae wong ngeten wong lagi takbiratul ihram ngelihat kurma bareng ngono langsung disedekahke kan ya kaya wong ora. Padahal sebenarnya yang tidak waras siapa? Diri kita bener niku. Wong ditempatkan ke sebuah tempat yang abadi itu kan sebenarnya semakin waras kan? Orang normal itu kan senengnya yang sementara atau yang abadi? Yang abadi. Orang normal itu senengnya perkara yang mungkin rusak atau tidak pernah akan rusak. Yang tidak pernah akan rusak. Harusnya yang normal beliau. Sing tidak normal siapa? Kita. Yo jadi kewalik-walik ngoten. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini masih banyak lagi contoh-contoh. Pada intinya contoh yang paling nyata bagaimana para sahabat bersikap terhadap dunia itu ya para sahabat. Nek Rasulullah tidak usah ditanya. Pernah Rasulullah setengah agak dengan wajah marah gara-gara masih ada dinar disimpan oleh Sayyidah Aisyah. Ba'da sholat itu langsung seperti orang yang loncat, Assalamualaikum, langsung loncat pulang ke rumah nanyakan lemana yang dinar kemarin itu, sampai seperti itu. Wah, kita nek suruh seperti itu ya kira-kira berat atau berat banget itu? Ya, berat banget. Insya Allah. Akhirnya apa? Minimal kita bina hati kita tata hati kita rawat hati kita. Kalau toh ada dunia yang hari ini kita miliki, piye carane, gimana caranya agar itu bukan sabilut tamattu, bukan jalan untuk seneng-seneng dunia, tapi itu jadikan misalkan jalan untuk dakwah. Kan tinggal ngatur hati. Nek duweni padha duweni misalkan. Punyanya sama punyanya boleh, punya itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah sabilit tamattu sama mahabbah berlebihan. Jadi nek punyanya monggo, tapi mengarahkannya untuk apa? Usahakan mengarahkannya adalah untuk lillahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lil Islam. Nek niki enggak ada masalah. Sekarang saya tanya sama jenengan berarti kira-kira nggo gawe seneng-seneng donya tok napa kira-kira meh nggo gawe fasilitas akhirat? Sing budi? Seneng-seneng donya tok apa fasilitas akhirat? Fasilitas akhirat. Alhamdulillah. Diuji ya, siap diuji ya. Jenengan gadah misale all new Pajero kalih Avanza gitu. Terus tonggone lono sing loro meh dutilik sak RT niku kira-kira yang dipinjemkan yang sing mana yang dipilih kan yang dipinjemkan. Nah niku
Barang diuji ngeper ya diuji. Ya, kadang-kadang malah disewake angkot tok malah. Ya Allah ya gitu. Ya ini tak fenomena ya, Masya Allah. Dicontohkan lagi ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dititipi dunia, wah tidak tanggung-tanggung pada saat di masa ketika beliau sudah menjadi rajanya para wali itu dititipkan dunia itu kayak munduk-munduk di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak hanya sekedar punya, tapi dunia yang nyari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa. Satu ketika ada seorang ya mungkin masyarakat po gimana po santri po jamaah begitu di hati itu ngerasa nih jari ini wali kok dunia ini wah kayak kok ini muni ngono. Apa mana ini kendaraannya? Kendaraan zaman dulu apa? Kuda ya, kuda. Nah. Wah banyaknya segini. Apa ndak menjadi hijab di hadapan Allah? Ngomong tok kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang lebih ngerasani seperti itu. Seketika orang itu sakit, Pak. Sakit. Lama tidak sembuh-sembuh. Datang ke tabib 1, 2, 3 sampailah ke sebuah tabib yang paling mujarab. Tabib itu mengatakan demikian, ini hanya akan sembuh kalau makan hati kuda. Apa? Hati kuda yang letaknya ada di daerah sini, di sini begini, kriterianya begini, dan kuda itu ternyata kudanya milik siapa? Maka roto enteng. Habis itu kembali lagi ke tabibnya, oh bukan 1 tapi 40. Disembelih ke kabeh cikuk jarak, cikuk bagian hatinya makankan orang tadi, sementara dagingnya dibagi-bagikan. Baru ngandel, oh iya nek wali ki duwe donya mung ora ketunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa kita tidak dititipi seperti itu? Karena ya kira-kira enggak seperti itu. Ya Allah. Begitu. Ya Rahmanir Rahim. Gitu ya. Jadi yang keliru adalah sabilut tamattu biha. Biha itu kembalinya kepada ad-dunya. Ya. Sabilut tamattu itu unggo gawe nikmati seneng-seneng nang donya tok, itu yang keliru. Tapi kalau itu menjadi perangkat fasilitas akhirat atau nggo gawe napa dakwah tarbiyah buat pendidikan buat generasi berikutnya, buat Islam dan sebagainya, kalau memang benar begitu tidak ada masalah. Bun. Ada yang menanyakan kenapa ad-dunya itu dhamirnya bukan mudzakkar tapi muannas. Mudzakkar itu apa konotasinya apa? Pria. Kalau muannas wanita. Jadi sabilut tamattu biha kelawan dunya. Kenapa pakainya ha bukan hu? Ya. Ini yang jawab itu justru adalah Syekh Ibnu Hajar, orang yang paling mapan, mantep dalam memberikan syarah hadis-hadisnya Imam Bukhari. Beliau ya, kalau ada orang bertanya siapa yang paling paham tentang perkataan Rasulullah, adalah Sayyidina Abu Hurairah. Siapa yang paling bisa menangkap pemahaman Sayyidina Abu Hurairah adalah orang di bawahnya itu Imam Bukhari. Siapa yang paling paham terhadap hadisnya Imam Bukhari? Namanya Syekh Ibnu Hajar yang nulis Fathul Bari. Tidak ada kitab kecuali nerangkan hadis, tidak ada hadis kecuali nerangkan Quran. Gitu. Benar dari niki bahasa santri yang terakhir niki. Jadi lah beliau mengatakan bahwa kenapa kok kalau dunia itu selalu didhamirkan ha bukan hu, yang konotasinya itu adalah wanita. Beliau menjawab karena dunia itu bagaikan wanita dan wanita itu pelacur lagi. Kok bisa seperti itu ya Syekh? Muridnya tanya, kok bisa seperti itu? Lah bagaimana tidak seperti itu? Hari ini kita mati-matian mencari, malam kemudian dipeluk-peluk, pagi-pagi sudah dalam pelukan orang lain. Betul atau tidak?
lusa sudah dalam pelukan orang lain lagi, bulan depan dalam pelukan orang lain lagi, kita sudah memeluk yang lain lagi. Waduh, ini murid, wah ini berarti orang cerdas tenan. Ya bener nih kalau niku. Ya Allah. Lho niki leres napa mboten? Ya Allah. Oleh karena itu jangan hanya untuk sabil tamattu biha, untuk jalan nggo gawe ngrasake seneng itu nyotok ampun. Kalau toh memang dititipi, yaitu tadi adalah untuk apakah lid dakwah, lil Islam, lid tarbiyah, macam-macam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Alhamdulillah. Bon. Itu dunia dalam arti apapun ya. Terus kemudian ada lagi dalam arti kehidupan. Maka di sini disebutkan wala ja'alaha sakinan, dan dunia ini bukan tempat tinggal ya, bukan apa? Tempat tinggal. Maka karena bukan tempat tinggal kita sendiri, jenengan nek dong pas melanjar niku nek cara Jawa ngene kula wono sapa niku tidur tapi tidak di rumah sendiri, jenengane melanjar. Nek nggon jenengan apa? Nginep nggon wong liya niku napa jenengane? Ngendong. Nggih. Napa melih? Nonggo. Kira-kira pantes mboten nek kedangon? Niki kula tanglet saestu niki. Kira-kira pantes mboten nek kedangon? Mboten pantes. Apa meneh kekerasanan pantes mboten? Mboten pantes niku. Niku jenenge sopan mboten nek napa jenenge kekerasanan niku sopan mboten? Mboten ya Allah. Niki sekali lagi tadi dari awal saya pas di mobil ini saya membacakan salafun sholeh. Ana dewi kita ini wis muga-muga dapat berkahnya gitu aja. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita masya Allah ya kita ya semoga-moga bisa berapapun persen, amin Allahumma. Jadi masalah tempat tinggal tadi itu ya Allah. Sehingga terakhir lagi niki saderenge kula tutup untuk tanya jawab. Wala ini min ghairi mubalatin bidzalik. Salah satu tanda bahwa kita itu seperti itu tadi mengu terhadap dunia, terus kemudian tidak menjadikan tempat tinggal, tidak sabilut tamattu untuk senang-senang, wala bil istibsyar, tidak untuk kebahagiaan toh. Tanda-tandanya adalah kita ini tidak peduli, ghairi mubalah bidzalik mu'ridhan anha. Kita ini tidak terlalu peduli. Tidak terlalu peduli itu ngeten maknane ora kok terus kemudian mboten ngurusi mboten. Tapi tidak diambil pusing. Misal ngeten nggih. Contoh dalam bermasyarakat umpamanya. Dalam bermasyarakat. Orang dalam bermasyarakat tidak mungkin dia selamat dari ucapan buruk orang lain. Betul atau betul? Siapa orang yang zuhud itu dia tidak ambil pusing dengan itu. Nah, tidak ambil pusing artinya balas. Orang tak ladenilah. Ki apa diladeni. Wong gawe maca Qur'ane waktu kuntek. Dan saya ngelihat ketoke jenengan wajah kados niki. Oh enggak ada ini. Waktu ning nggo maca Qur'an entek. Kurang lebih seperti itu. Yang namanya ghairi mubalah. Dia tidak meladeninya, tidak memperdulikannya. Itu kalau dalam bermasyarakat. Kalau dalam berumah tangga contoh ya, dalam berumah tangga seorang suami gitu. Rasulullah kan berkata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para pria adalah yang paling baik kepada anak dan istrinya, kepada keluarga. Sehingga ketika misalkan istri atau anak dia itu merespon buruk terhadap perbuatan baik kita ini tidak memperdulikannya. Fokus kita tetap berbuat baik. Lah kurang langkung ngoten niku. Jadi misalnya panjenengan maringi nafkah des. Terus kemudian sing jare kurang, sing jare ini dan sebagainya. Umum kita ini kan hidup kita ini kan cuma dua.
nek ndak mancing yo kepancing kan. Pada saat kita berbuat baik harusnya kita mancing baik. Lah ternyata dia kepancingnya buruk, sing kurang lah, sing malah nesu lah, sing malah ini dan sebagainya. Habis dia terpancing buruk sekaligus memancing kita untuk berbuat apa? Buruk. Nah, orang yang mubalah itu tidak peduli, itu adalah tidak terpancing buruk. Tetap fokus pada pesannya Kanjeng Nabi. Ngoten. Apa pesannya Nabi? Tetap berbuat baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhirat itu di depan mata. Kenapa? Karena dunia itu memang benar-benar tempat lewat. Sekarang ini orang usah jerus-jerus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Janjane nek dong bahas kados niki niku janjane kayane gurih banget nggih. Masyaallah. Sing abot napa niki? Maka ada satu ulama yang mengatakan demikian. Kalau engkau punya telinga, dalam sehari itu paling sering mendengar perkataan siapa, itu yang nanti akan menjadikan dirimu seperti apa. Punya apa mau? Telinga. Akan kita seperti apa adalah yang paling dengar perkataan siapa. Kalau yang paling sering didengar adalah perkataan Rasulullah SAW, ya sudah. Insya Allah ada kemiripan. Tidak kita pinten lah. Maka karena saya itu punya anak-anak muda binaan lah bahasanya begitu. Nom-nom yang dulu pada kuliah di Semarang terus kemudian dapat jodoh ya juga tak carikan begitu, kurang lebih namanya rilaman, para pencari pahala dan pengalaman, kurang lebih begitu. Tak nikahkan itu kurang lebih yo 50 pasang adalah. Berarti hari ini kan mereka sudah menjadi pengantin baru begitu kurang lebih. Ya akhirnya tak kumpulkan itu hadis-hadis Rasulullah terkait suami, hadis-hadis Rasulullah terkait istri, 40 hadis Rasulullah terkait istri. Sudah saya kumpulkan 40 hadis terkait suami. Caranya bagaimana? Udah, kau punya telinga sering saja mendengar. Daripada kangelan ngandani bojo, walah, apalagi pas lagi ada kasus terus kandani, sini tersinggung tok malahan. Nah terus berikut, pas mesra, pas romantis baca ini tiap hari. Kadang sing baca suami, kadang sing baca istri, dengarkan sambil nyemil, itu biar masuk ke alam bawah sadar. Tenang saja, pengantin baru nanti tak kirimi PDF-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya hanya falsafahnya sesimpel tadi itu. Kita punya telinga tergantung perkataan siapa yang paling sering kita dengar. Kalau perkataan Rasulullah, fokus kita ke situ. Gak peduli keluarga seberapa, fokus kita khairukum ya itu. Kita sebagai seorang suami. Kalau sebagai seorang istri yo banyak sekali hadisnya, lebih banyak daripada hadis suami ternyata. Sudah tak utek-utek di Bukhari Muslim itu sudah tak utek-utek, itu lebih banyak hadis yang ke istri ternyata. Jadi kalau boleh 40 hadis untuk istri itu turah-turah nih. Nah, turah-turah. Yang paling sering diulang dengan segala redaksinya itu adalah idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha udkhulil jannata bi ayyi abwabin syi'ti. Masyaallah. Itu terus diuwek diwaca terus ngaten akhirnya kan yo enggak usah kaken ngandani jenengan. Biarkan Rasulullah sing ngandani ceritane ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, orang bisa mubalah, kembali lagi ke tema. Orang bisa mubalah alias tidak peduli dengan gonjang-ganjing yang ada di dunia ini. Dia fokus terhadap pesan-pesan Allah, fokus terhadap pesan-pesan Rasulullah, yakni untuk melihat akhirat itu benar-benar di depan mata adalah tadi itu, yakni kalau kita punya telinga tergantung perkataan siapa yang paling sering kita dengar. Dari situlah Imam Ghazali bahasanya malah ada orang kok 3 hari tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pesan,
itu maka terancam hatinya mati gitu. Bukan seminggu tapi berapa tadi? 3 hari. Malah ada sing bulanan kok. Nah, kalau di taklim itu syarahnya taklim malah wasbah fi buhuril fawaidi kulla yaumin. Ya, wasbah fi buhuril fawaidi, setiap hari itu kita harus berenang pada samudra ilmu, samudra faedah gitu. Ya walaupun cuma meluangkan waktu seperempat jam buat baca, atau setengah jam, atau syukur 1 jam, disarai lagi di bawahnya itu. Kenapa? Karena orang yang 1 hari tidak mendengarkan satupun ilmu dari Allah, dari Rasulullah, dari para ulama dan sebagainya, maka orang itu bagaikan tidak mendapatkan kebaikan matahari hari itu. Jadi dinone peteng maksudnya, dinone apa? Peteng gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walagi ketema ya begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pembahasan kemarin, orang normal itu adalah orang yang pasti lebih tertarik dengan sesuatu yang abadi, lebih tertarik pada sesuatu yang permanen, tidak ada rusak, lebih tertarik pada sesuatu yang tidak memiliki konsekuensi, yang kebaikannya, keenakannya, kenikmatannya itu tidak memiliki konsekuensi. Apa itu? Surga. Nah, sepanjang masih di dunia, setiap kenikmatan itu pasti mengandung apa? Konsekuensi. Cara enak ya luwih larang, kan ngoten to. Servise bagus ya berarti luwih larang. Dan terus nek luwih larang biasanya luwih iman gitu. Kan gitu toh. Maka Rasulullah sendiri kok punya cincin bagus atau tadi kain yang bagus, ini kan kain larang atau ceritane, daripada gawe menggoda akhirat, habis sholat langsung di sedekahke gitu. Dan seperti ini tuh kehitung sering loh Kanjeng Nabi, kehitung sering. Mbok jenengan kados niku lah, kula tak nang jejere salate. Wonten niku ya niku. Ya Allah. Seperti itu. Wah nek Sayyidina Ali malah langkung melih kados niku. Sayyidina Ali malah banyak lagi kisahnya ini seperti itu. Terus pokoknya tadi kata Syekh Hasan Al-Basri, kalau aku ceritakan bagaimana Rasulullah dan para sahabat terhadap dunia, kalian akan menyebut mereka itu gila. Ngoten. Padahal sebenarnya sing boten normal kita, nek beliau lah yang normal. Mulai daripada saat beliau misalkan Rasulullah SAW membagikan daging kambing melalui Sayyidah Aisyah, sudah dibagikan semuanya, sudah ya Rasul, sisa ini bukan sisa ini, justru yang akan masih yang sudah dibagikan. Kan diwalik toh cara berpikirnya. Kalau kita kan yang masih adalah yang masih belum diberikan kan. Kalau Rasulullah justru yang akan terus masih, yang terus abadi adalah yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada intinya boleh punya sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi itu, tapi punyanya itu bukan litamattu, bukan pula istibsyar, tapi untuk monggo bisa lidakwah, litarbiyah, lil Islam, pokoknya lah pada intinya seperti itu. Dan dibuktikan dengan cara apa? Dibuktikan dengan cara min ghairi mubalatin bidzalik mu'ridun anha. Dengan dibuktikan kita tetap fokus ya kepada pesan-pesan Gusti Allah, pesan-pesan Rasulullah, tanpa peduli terhadap respon apa yang kita lakukan. Ya, kalau bahasa di surah Inna A'taina sudah selesai ya. Besok insya Allah surah Inna A'taina saya akan nerangkan inna syani'aka huwal abtar insya Allah besok. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mantap ya. Siap, Dip.